Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat fenomenal, yaitu Sapiens, A Brief History of Humankind. Sebuah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari, seorang sejarawan dari Israel. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2011 dan telah menjadi sukses internasional, menjadi bestseller di berbagai negara. Buku ini memberikan gambaran umum tentang sejarah manusia dari zaman prasejarah hingga era modern. Berikut adalah beberapa ringkasan dari setiap bagian utama buku ini. Yang pertama adalah zaman prasejarah. Harari memulai dengan menjelaskan bagaimana manusia modern atau Homo sapiens muncul di Afrika sekitar 70.000 tahun yang lalu. Dia menjelaskan evolusi manusia dari spesies primata menjadi Homo sapiens, dan bagaimana Homo sapiens akhirnya menggantikan spesies manusia lainnya seperti Neanderthal. Yang kedua adalah pertanian yang revolusioner. Bagian ini membahas peralihan dari gaya hidup berburu dan mengumpulkan atau Paleolitikum menjadi masyarakat pertanian tetap atau Neolitikum. Revolusi pertanian ini membahas perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk pembentukan komunitas yang lebih besar, perubahan struktur sosial, dan pertumbuhan populasi yang signifikan. Yang ketiga adalah unifikasi manusia. Harari mengulas bagaimana bahasa, agama, dan sistem keyakinan membantu menyatukan manusia dalam masyarakat yang lebih besar, memungkinkan kerjasama massal yang sebelumnya tak terbayangkan. Hal ini membantu Homo sapiens menciptakan peradaban kompleks. Dan yang keempat adalah revolusi kognitif. Harari berbicara tentang bagaimana kemampuan kognitif manusia untuk membentuk fiksi, seperti mitos, agama, dan ideologi, memainkan peran penting dalam evolusi sosial mereka. Ini memungkinkan kerjasama massal di antara orang-orang yang tidak saling kenal, yang mengarah pada perkembangan peradaban yang semakin maju. Yang kelima adalah revolusi agraris. Bagian ini membahas dampak revolusi pertanian pada kehidupan manusia, termasuk dampak negatif seperti ketimpangan sosial, penderitaan manusia, dan ketergantungan pada pertanian. Yang keenam adalah masa imperium. Harari menyelidiki bagaimana imperium besar seperti Romawi dan Tiongkok muncul dan mempengaruhi dunia kuno, membawa penyebaran budaya, agama, dan perdagangan di seluruh benua. Yang ketujuh adalah masa kapitalisme. Harari membahas bagaimana kapitalisme modern muncul dari perubahan sosial dan ekonomi di Eropa sekitar abad ke-16. Ia membahas peran kolonialisme dan ekspansi Eropa dalam pembentukan sistem ekonomi global yang dominan saat ini. Yang kedelapan adalah ilmu pengetahuan. Bagian ini membahas bagaimana metode ilmiah dan revolusi ilmiah membentuk dunia modern, mengubah cara manusia memandang alam semesta dan diri mereka sendiri. Yang kesembilan adalah kemajuan manusia. Harari menyelidiki berbagai kemajuan manusia, termasuk teknologi, kesehatan, dan umur harapan hidup. Namun ia juga mengajukan pertanyaan tentang konsekuensi moral dan etika dari perkembangan ini. Yang terakhir, masa depan manusia. Bagian terakhir buku ini berbicara tentang tantangan dan potensi masa depan manusia, termasuk isu-isu seperti pemanasan global, pengembangan teknologi, dan mungkin penggantian Homo sapiens dengan spesies yang diubah secara genetik. Buku ini adalah sebuah buku yang sangat menarik dan provokatif, yang merangkum sejarah panjang dan kompleks manusia, serta memberikan wawasan tentang bagaimana kita tiba di dunia yang seperti sekarang ini.